Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Renhard Barus, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 081. Pada beberapa video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai bahasa pemrograman C++, dimulai dari pengenalan, kemudian kita membahas mengenai fundamental dari variabel, tipe data, operasi, kondisional, perulangan, dan sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi tingkat lanjut ataupun materi tambahan, yaitu mengenai OOP ataupun Object Oriented Programming. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita belajar bersama-sama. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya katakan, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai Object Oriented Programming ataupun OOP dalam bahasa pemrograman C++. Nah, sebelum itu, seperti yang kita ketahui bahwa C++ itu adalah salah satu bahasa yang berorientasi objek. Jadi kita dapat menggunakan OOP dalam bahasa C++ ini. Nah, segala sesuatu dalam bahasa C++ itu bisa dikaitkan dengan kelas dan juga objek, beserta atribut dan juga metode. Nah, misalnya itu dalam kehidupan nyata, mobil itu kita ibaratkan sebagai sebuah objek. Nah, mobil tersebut memiliki atribut seperti berat mobilnya itu berapa, warnanya itu warna apa, serta metodenya juga seperti berkendara dan juga dapat mengerem. Begitu. Nah, atribut dan metode itu pada dasarnya adalah variabel dan juga function. Jadi dapat dikatakan atribut itu adalah variabel dan metode itu adalah function yang merupakan bagian dari kelas itu sendiri. Nah, keduanya itu baik atribut dan juga metode sering disebut sebagai class member ataupun anggota dari sebuah kelas pada OOP. Nah, kita lebih lanjut mengenai OOP. Nah, di sini terdapat analogi sederhananya. Jadi, OOP itu adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, jika kita ingin menggunakan ataupun membuat kode yang efisien, kita dapat membaginya ke bagian-bagian kecil. Begitu, teman-teman. Nah, objek ini itu punya data, disebutnya sebagai atribut, dan juga perilaku, disebutnya fungsi ataupun metode. Yang dimana atribut tadi itu bisa kita katakan juga sebagai variabel. Nah, di sini terdapat analoginya, yang dimana cetakan kue itu adalah dia bersifat ataupun dia menjadi kelas dalam sebuah OOP, sedangkan kue yang dihasilkan dari cetakan tersebut adalah objeknya. Nah, semua kue dari satu cetakan ataupun kelas itu memiliki bentuk yang sama, tapi isi atau toppingnya itu bisa berbeda-beda, tidak harus terpaku pada isi yang sama ataupun topping yang sama. Begitu untuk analogi sederhana dalam OOP, terutama pada bagian kelas dan juga objeknya. Nah, di sini saya tekankan lagi bahwa OOP itu adalah cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek atau menjadi bagian-bagian kecilnya lagi. Nah, objek ini punya data ataupun variabel dan juga perilaku ataupun fungsi. Nah, tujuan OOP ini adalah salah satunya membuat kode lebih rapi, kemudian membuat kode itu lebih mudah dikelola dan juga dapat digunakan kembali, seperti halnya sama dengan function, dapat digunakan kembali ataupun reusability. Nah, untuk contoh dalam dunia nyatanya, jika sebelumnya itu ada cetakan kue dan kue yang dihasilkan, di sini ada contoh lain juga. Terdapat mobil sebagai kelas dan juga di dalam itu terdapat objek, yaitu turunan sendiri dari kelasnya itu. Bisa aja dia objeknya itu adalah mobil yang punya si Asep, punyanya Budi, ataupun punyanya Ilham, dan sebagainya. Oke, bagaimana sih cara membuat kelas dalam OOP? Jadi kita dapat membuat kelas itu dengan menggunakan kata kunci kelas. Nah, di sini saya setelah memiliki contoh kode sederhananya, yang dimana di sini saya membuat kelas bernama myClass diawali dengan kata kunci kelas di sini, teman-teman. Nah, dari beberapa baris kode di sini dapat dikatakan bahwa myClass itu adalah nama kelasnya sendiri yang dibuat menggunakan kata kunci kelas. Kemudian di dalam kelas tersebut terdapat specifier, yaitu memiliki kata kunci publik dan di dalamnya memiliki atribut ataupun variabel, yaitu mainan dengan tipe data integer dan juga myString dengan tipe data string. Oke. Nah, di sini kata kunci kelas itu digunakan untuk membuat kelas. Dalam contoh kode di sini nama kelasnya itu adalah myClass. Nah, terus ada specifier juga yang menggunakan kata kunci public yang menentukan bahwa anggotanya itu baik atribut dan metode ataupun variabel dan fungsi dari kelasnya itu dapat diakses dari luar kelasnya, begitu teman-teman. Nah, di dalam kelasnya itu terdapat atribut.
yaitu ataupun variabel, yaitu adalah variabel my_num dan juga my_string yang bertipe data integer dan juga bertipe data string. Nah, ketika variabelnya itu dideklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut atribut. Begitu teman-teman. Nah, saat kita mendefinisikan sebuah kelas, kita juga harus mengakhirinya dengan titik koma. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya jika tadi kita telah membahas bagaimana membuat kelas dalam OOP, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat objek. Oke, nah syarat pertama ketika kita ingin membuat objek adalah kita harus memiliki kelas terlebih dahulu. Nah, tadi kan kita sudah membuat kelas bernama myClass. Nah, kita dapat menggunakan kelas yang bernama myClass tersebut untuk membuat objeknya. Nah, untuk membuat objek dalam kelas bernama myClass, kita harus mengikutinya dengan nama objek yang akan kita buat. Nah, contohnya di sini itu nama kelasnya itu adalah myClass. Nah, kemudian di bagian fungsi main saya membuat objeknya bernama myObj ataupun myObject, begitu teman-teman. Sedangkan untuk mengakses atribut kelas, kita dapat menggunakan sintaks titik pada objek. Jadi kita di sini memanggil myObj sebagai objek yang telah kita buat di dalam kelas bernama myClass. Kemudian kita mengakses atribut ataupun variabel yang telah kita buat my_num dan my_string diikuti dengan tanda titik di sini teman-teman. Jadi di sini myObj.my_num dan juga myObj.my_string adalah cara kita mengakses atribut dalam kelas dengan memanggil objek yang telah kita buat. Begitu teman-teman. Oke, kita juga dapat membuat beberapa objek dari satu kelas. Nah, contohnya di sini adalah saya membuat dua objek, yaitu carObj1 dan juga carObj2, gitu teman-teman. Nah, di sini kelasnya itu bernama car, dan di dalamnya terdapat spesifier public dan memiliki 3 atribut, yaitu brand, model, dan year. Untuk brand dan model menggunakan tipe data string, dan year menggunakan tipe data integer. Di sini saya membuat dua buah objek, yaitu carObj1 dan carObj2, yang dimana di dalam masing-masing objeknya itu saya telah mengakses atributnya dengan cara memanggilnya dengan menggunakan tambahan sintaks tanda titik di sini. Nama objek, kemudian nama atribut ataupun variabel yang telah kita buat, kemudian assign value-nya. Begitu teman-teman. Untuk outputnya, jika kita melaksanakan cout, maka outputnya akan seperti ini. BMW X5 1999 dan juga Ford Mustang 1969. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana cara membuat kelas dan juga objek, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas methods. Oke, nah metode tersendiri itu adalah sebuah fungsi yang dimiliki dalam kelas. Jika atribut kita sebut tadi adalah variabel di dalam kelas, nah metode itu adalah sebuah fungsi yang dimiliki di dalam kelas. Nah, dalam mendefinisikan fungsi dalam OOP itu ataupun dalam suatu kelas, kita dapat mendefinisikannya menjadi dua jenis, yaitu adalah mendefinisikannya di dalam kelas ataupun di luar kelas, yang dinamakan inside class definition ataupun outside class definition. Oke, yang pertama adalah mengenai bagaimana kita mendefinisikan sebuah metode ataupun fungsi di dalam kelas. Nah, dalam contoh berikut, kita akan mendefinisikan suatu fungsi di dalam kelas, dan kita akan memberi nama myMethod. Nah, untuk catatannya, kita mengakses metode ini atau fungsi seperti kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik. Begitu teman-teman. Nah, di sini saya telah membuat sebuah kelas bernama myClass. Kemudian terdapat akses specifier publik dan di dalamnya terdapat metode ataupun function yang telah kita beri nama myMethod. Nah, di sini saya mendefinisikan metode ataupun fungsi yang bernama myMethod ini di dalam kelasnya itu sendiri, begitu teman-teman. Kemudian pada fungsi main di sini saya membuat objek bernama myObj dari kelas yang bernama myClass. Kemudian saya di sini memanggil metode atau fungsi tersebut dengan cara myObj tambahan sintaks titik, kemudian memanggil metode yang telah kita buat bernama myMethod. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk bagaimana cara kita mendefinisikan sebuah metode di luar kelas. Nah, terkadang itu kita lebih baik mendeklarasikan metode itu di kelas dan mendefinisikannya kemudian. Jadi ibaratkan kita mendeklarasikan metode dulu di kelas dan mendefinisikannya kemudian. Jadi kita mendefinisikan metode itu di luar kelas, terutama dalam program besar, skala yang besar. Nah, hal ini itu dilakukan dengan menentukan nama kelas, diikuti dengan operator
titik 2 sebanyak 2 kali yang diikuti kembali dengan nama fungsinya. Begitu teman-teman. Dan di sini saya telah memiliki kelas bernama myClass. Nah, di sini saya mendeklarasikan metode atau fungsinya di dalam kelas. Namun di sini saya mendefinisikannya itu di luar kelasnya. Jadi saya di sini memanggil void myClass, kemudian operator titik 22 kali, kemudian nama metode yang telah kita deklarasikan di dalam kelas tadi. Begitu teman-teman. Nah, perbedaannya jika ini itu void-nya itu berada di luar kelas, sedangkan yang sebelumnya adalah di dalam kelasnya sendiri. Begitu teman-teman. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam mendefinisikan sebuah metode, kita dapat mendefinisikannya di dalam kelas ataupun di luar kelas. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai parameter. Nah, parameter itu juga sama halnya seperti pada fungsi biasa. Kita bisa meneruskan nilai ke metode itu sendiri. Nah, di sini kita itu membuat ataupun memiliki parameter yaitu max speed yang bertipe data integer. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai constructors. Nah, constructor sendiri adalah metode khusus yang otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Nah, untuk membuatnya itu kita harus menggunakan nama yang sama dengan kelas diikuti dengan tanda kurung. Begitu teman-teman. Di sini kelas yang telah saya buat memiliki nama myClass. Kemudian terdapat access specifier dan di sini saya memanggil constructor itu sendiri dengan nama yang sama dengan kelasnya itu sendiri. Ibaratkan di sini gampangnya kita memanggil fungsi dengan nama fungsi yang telah kita buat. Kemudian di fungsi main di sini saya membuat objek dari fungsi myClass itu sendiri, yang dimana di sini otomatis akan memanggil si konstruktor itu tersebut, yaitu untuk menampilkan kalimat hello world di sini, cout hello world. Oke, nah aturan konstruktornya itu yang pertama, seperti yang sudah saya katakan bahwa namanya itu harus sama dengan nama kelas yang telah kita buat. Nah, dia itu tidak memiliki tipe pengembalian ataupun return, bahkan dalam void sekalipun. Nah, biasanya itu tuh bersifat publik, dapat diumumkan ke publik, dan secara otomatis dia itu akan dipanggil saat sebuah objek di dalam kelas itu dibuat. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai inheritance ataupun pewarisan. Nah, inheritance ataupun pewarisan itu memungkinkan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Nah, hal ini itu membantu dalam menulis kode yang lebih bersih dan juga efisien dengan menghindari duplikasi. Nah, jenisnya itu terdapat dua, yaitu ada child dan juga parent. Ataupun child itu adalah kelas yang mewarisi dari kelas lain. Sedangkan kalau parent itu adalah kelas yang diwarisi dari bla bla bla. Jadi ibaratkan turunan dari si kelas itu sendiri. Nah, untuk mewarisi dari suatu kelas, kita harus menggunakan simbol titik 2. Oke, nah di sini saya memiliki contoh baris kode. Dapat dilihat bahwa kelas bernama car itu yang sebagai anak, yaitu mewarisi atribut dan juga metode dari vehicle ataupun sebagai induknya. Jadi dapat dikatakan bahwa car di sini adalah anak dari induk, yaitu adalah si vehicle itu sendiri. Baik, kurang lebih itu yang dapat saya paparkan. Kemudian kita akan bersama-sama mendemonstrasikan dalam proses membuat pengkodean mengenai OOP di dalam bahasa pemrograman C++. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di dalam Visual Studio Code dan saya sudah berada di directory ataupun folder yang saya buat dengan nama OOP. Langsung saja di sini saya akan membuat file baru untuk kita belajar bersama-sama lebih dalam mengenai OOP ataupun Object Oriented Programming. Oke, di sini saya telah membuat file bernama main.cpp. Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan contoh dasar konsep dari OOP di bahasa pemrograman C++. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kelas bernama person yang memiliki atribut, constructor, dan juga metode. Nah, di sini saya akan menuliskan programnya secara bertahap. Oke, nah di sini pertama-tama saya mengincludekan library bernama IOStream untuk operasi input-output dan juga library string karena kita akan menggunakan tipe data string. Lalu di sini juga saya menggunakan using namespace std supaya penulisan kodenya lebih sederhana.
Oke, selanjutnya di sini saya membuat kelas bernama person. Nah, di dalam kelas ini saya menggunakan akses publik supaya atribut ini itu bisa diakses dari luar. Lalu saya membuat dua atribut bernama name bertipe string dan juga age bertipe integer. Nah, sekarang saya menambahkan konstruktor. Nah, konstruktor ini itu akan dijalankan secara otomatis saat objek telah dibuat, seperti penjelasan saya pada materi sebelumnya. Nah, konstruktor di sini itu menerima dua parameter, yaitu n dan juga a. Kemudian dia akan menyimpannya ke atribut bernama name dan juga age. Begitu, teman-teman. Oke, kemudian di sini saya membuat metode bernama introduce, yang dimana metode ini akan mencetak perkenalan, kemudian nilai name dan juga age yang dimiliki oleh objek itu sendiri. Oke, di dalam fungsi main di sini saya membuat objek bernama P dari kelas person itu sendiri. Nah, saya memberikan nilai nama Rain dan umur 20 langsung melalui konstruktor yang telah kita buat tadi. Kemudian saya memanggil metode introduce untuk menampilkan perkenalan. Setelah itu saya menampilkan nilai atribut name dan age secara langsung. Nah, terakhir jangan lupa program ditutup dengan return 0. Begitu, teman-teman. Nah, di sini saya akan tampilkan kembali seluruh kode yang telah kita buat dan saya jelaskan tadi. Nah, kesimpulannya adalah di sini kelas itu sebagai blueprint, yang dimana kelas person yang telah kita buat di sini itu adalah template yang berisikan atribut yaitu name dan age, kemudian ada constructor yaitu untuk menginisialisasi si objek yang telah kita buat, kemudian terdapat juga template method, yaitu di sini saya menamainya introduce untuk melakukan aksi. Nah, di sini kelas tidak menghasilkan output apapun sampai dibuat objeknya. Kemudian untuk poin yang kedua adalah mengenai atribut ataupun properties. Nah, di sini atribut itu menyimpan data milik objek yang telah kita buat tadi. Nah, setiap objek dari kelas person itu akan memiliki name dan juga age-nya masing-masing. Nah, contohnya di sini kan saya memanggil person p rain 20, yang dimana objek p di sini memiliki nama, yaitu nama saya sendiri adalah Rain. Nah, untuk poin ketiga mengenai konstruktor. Yang konstruktor itu adalah fungsi khusus yang dimana memiliki nama yang sama dengan nama kelas tadi. Nah, konstruktor juga dipanggil otomatis saat objek dibuat, kemudian konstruktor itu digunakan untuk memberi nilai awal pada atribut. Nah, dalam program di sini, konstruktor itu menerima parameter, yaitu string n dan juga integer a. Kemudian untuk poin yang keempat mengenai metode ataupun fungsi di dalam kelas. Nah, di sini kita memiliki kelas ataupun metode bernama introduce, yang dimana metode ini menggunakan atribut objek untuk mencetak informasi. Nah, untuk yang kelima adalah mengenai membuat dan menggunakan objek. Nah, objek ini dibuat di fungsi main, yaitu dengan cara di objek itu kita dapat memanggil metodenya itu, yaitu p.introduce tutup kurung. Kemudian kita dapat mengakses atribut dengan memanggil p.name dan juga p.age. Nah, begitu teman-teman. Nah, intinya itu kelas itu adalah struktur yang mendefinisikan data dan fungsinya. Kalau objek itu dia instance nyata dari sebuah kelas yang telah kita buat. Nah, kalau atribut itu adalah data milik si objek itu sendiri. Untuk konstruktor itu adalah metode kita untuk menginisialisasikan objek saat dibuat. Dan yang terakhir, metode ataupun kita katakan fungsi sebagai perilaku ataupun aksi yang dapat dilakukan oleh objek. Begitu untuk implementasi atau proses pengkodean dalam membuat OOP di bahasa pemrograman C++. Di sini saya coba run dulu saja deh.
Oke, di sini tidak terdapat error sama sekali dan outputnya di sini adalah hello, my name is Rain and I am 20 years old. Name Rain, age 20. Begitu teman-teman. Dan di mana di sini metode ataupun fungsi bernama introduce akan memberikan output nama dan juga umur yang telah kita berikan ataupun kita panggil di fungsi main di sini. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh dasar dari inheritance dalam C++. Nah, di sini kita akan membuat kelas induk dan juga kelas turunannya. Di sini saya telah membuat sebuah file bernama inheritance1.cpp. Langsung saja di sini kita buat untuk kode programnya. Nah, ini merupakan kode yang telah saya buat itu adalah kelas induk bernama animal, yang dimana kelas ini itu memiliki atribut name, constructor, dan juga metode bernama speed. Nah, berikutnya di sini saya telah membuat kelas turunan bernama dog. Nah, di mana di sini saya menggunakan sintaks titik dua public animal untuk mewarisi atribut dan juga metode dari kelas induk itu tersendiri. Nah, di sini konstruktor dog juga memanggil konstruktor animal menggunakan sintaks titik dua animal buka kurung and tutup kurung. Oke, di sini pada fungsi main saya membuat objek bernama D dari kelas dog karena dog merupakan turunan animal. Nah, objek D di sini itu bisa memanggil metode speak dari kelas induknya dan juga metode bark dari kelas milik dog itu sendiri. Nah, jadi kelas animal di sini itu merupakan kelas induknya. Sedangkan untuk kelas turunannya adalah kelas dog. Oke, sedangkan di sini dspeak dan juga dbar merupakan metode dari masing-masing kelas. Untuk dspeak itu adalah metode dari animal dan untuk dbar adalah metode dari dog itu tersendiri. Di sini coba saya run. Oke, di sini dapat terlihat outputnya body makes a sound, kemudian body say woof. Nah, di sini objeknya yang kita buat bernama D lalu memanggil dia body, kemudian kita memanggil objek ataupun atribut bernama speak dan juga bar. Dan di mana speak tersendiri merupakan panggilan dari metode dari kelas bernama animal, sedangkan bar adalah panggilan metode dari kelas dog itu sendiri. Nah, kesimpulan ataupun hal penting dari inheritance ini, yang pertama inheritance itu adalah mewarisi sifat dari kelas induk. Nah, di sini kan terdapat sintaks bahwa dog titik dua public animal ya teman-teman di baris kode ke-20. Nah, di sini itu artinya dog mendapat semua atribut dari kelas animal. Kemudian dog juga mendapat semua metode animal yang bersifat public. Nah, dog juga terakhir dapat menambahkan fitur baru yaitu metode bar di sini telah kita tambahkan. Oke, nah di sini juga dilihat bahwa dog string n animal n, yang dimana di sini tuh konstruktor turunan memanggil konstruktor dari induknya itu. Nah ini itu wajib dituliskan untuk pemanggilan konstruktor turunan dari konstruktor induk jika kelas induknya itu punya konstruktor. Nah objek dari kelas turunan itu dapat menggunakan metode milik induknya sendiri, dspeak, ataupun metode miliknya sendiri, yaitu dbar. Nah, begitu untuk pembahasan mengenai inheritance.
Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk pembahasan kita mengenai OOP ataupun Object Oriented Programming dalam bahasa C++ ini. Untuk itu saya tutup videonya, saya ucapkan terima kasih banyak. Dadah!